Hai, gue Hani. Kali ini kita akan diskusi tentang 7 hukum alam yang tidak bisa dihindari. Prinsipal yang pertama itu adalah principle of mentalism. The all is mind, the universe is mental. Yang dimaksud the all itu adalah segalanya ya, sebutlah Tuhan. Tuhan itu adalah the all. Semuanya itu dilingkupi oleh keberadaan ini, ya sebutlah Tuhan. The universe is mental, berarti semuanya ini adalah, sebutlah pikiran. Alam semesta ini adalah mental, berarti kita ini ada di dalam mind gitu, pikiran, sebutlah pikiran lah ya, pikiran dari si the all ini atau Tuhan ini. Karena semuanya adalah pikiran, alam semesta ini adalah sebutlah ilusi atau ciptaan dari imajinasi, itu adalah hukumnya. Nah, kalau misalnya kita berada di dalam sebuah mind, berarti kita pun bisa ikut merubah universe ini dengan mind atau mental gitu. Intinya ya ini ada hubungannya dengan law of attraction itu, cuman ini kayaknya lebih dasarnya lah gitu ya, sumbernya lah. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir sesuatu, pikiran itu akan terjadi. Usahakan untuk berpikir yang bagus-bagus saja, karena hukumnya memang seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang punya kebiasaan untuk berpikir negatif, nah itu bisa dibiasakan kembali untuk berpikir yang lebih positif, yang lebih baik. Ya sebenarnya nggak ada positif negatif, cuma yang lebih disukai ya. Prinsipal yang kedua itu bunyinya as above so below. Seperti di atas, begitu juga seperti di bawah. Contohnya, misalnya kita punya yang namanya model atom. Model atom itu kan ya ada nukleusnya, ada inti atom, dan juga ada neutron, proton, elektron di sekitar inti atom itu. Model besarnya itu adalah di tata surya. Kan kita ada matahari sebagai inti atom, juga ada planet-planet yang ngiterin. Jadi mau di susunan atom, mau di tata surya, dan di galaksi, dan semuanya itu sama. Termasuk juga diri kita ini adalah makhluk yang sirkular lah ya, kita muter-muter gitu di situ-situ aja tiap hari kita bangun. Jadi gini, kita bangun, ntar makan, ntar ngelakuin sesuatu, ntar tidur, ntar bangun, ntar makan, sesuatu. Ini sirkular, muter begitu terus kan. Salah satu contohnya aja, tapi ini semua aspek itu akan seperti itu. Kalau teman-teman mau perhatiin pasti ketemu. Nah, itu hukum yang kedua. Principle of correspondence ini berguna untuk mengetahui sesuatu yang tidak bisa diketahui dengan kasat mata. Misalnya kayak atom, itu kan bisa diketahui dengan cara seperti apa gitu. Dengan misalnya memperhatikan tata surya dan keluarlah model atom contohnya. Atau teman-teman mau mengetahui tentang sesuatu yang tidak ada di sini tapi ada di mungkin alam yang lebih tinggi gitu kan, itu bisa juga dengan prinsipal ini karena akan sama gitu. Jadi apapun yang terjadi dengan teman-teman sebutlah di level ini akan terjadi juga di level yang lebih tinggi atau level yang lebih rendah gitu. Lalu yang ketiga adalah principle of vibration. Principle of vibration ini menjelaskan tentang bahwa segala sesuatunya itu tidak ada yang diam. Jadi walaupun terlihat diam tapi sebenarnya tidak, karena semuanya selalu bergetar gitu. Kalau misalnya kalau teman-teman pernah lihat di YouTube itu atau di manapun lah ya, itu ada semacam yang pasir gitu, ada lempengan datar, di atas ada pasir, lalu dibunyikan frekuensi suatu tone gitu, dan dia membentuk suatu geometri gitu, jadi bentuknya rapih ya. Kalau diganti tone-nya dia juga akan berubah bentuknya gitu. Nah itu berarti kan itu nyambung ke misalnya ya, ternyata alam semesta ini dibuat dengan hanya bunyi-bunyian kayak gitu, jadi sehingga ada planet-planet, ada surya dan lain sebagainya, karena bentuknya kurang lebih sama dong ya. Jadi semuanya itu selalu bergetar. Nah contohnya itu kalau di string teori itu, kalau nggak salah Albert Einstein ya yang mengeluarkan string teori itu. Jadi kalau atom dipecah itu ada yang namanya string. String ini adalah dawai gitu, kayak biola. Senar-senarnya itu kan dia kalau digesek dia bergetar dan bunyi-bunyian gitu. String itu bisa dibunyikan dengan tone tertentu dan akan menjadi suatu materi tertentu yang berbeda walaupun stringnya sama gitu. Jadi tergantung bunyi-bunyiannya, kurang lebih sih begitu ya konsepnya. Ini memberikan dasar bahwa antara kita nih manusia dan segala sesuatu yang lain itu adalah dasarnya adalah sama gitu, bahwa terbuat dari string itu tadi. Nah berarti karena manusia punya kesadaran, manusia bisa mengendalikan sebutlah
benda-benda lain atau realitas, karena kita punya kesadaran, kita punya tadi ya, balik lagi ke prinsipal yang pertama, principle of mental, berarti kan semuanya itu bisa dikendalikan dengan mental, dengan cara kita berpikir yang sebutlah tidak ada negatif atau positif, tapi ada yang diinginkan. Kalau gue sih percaya semua orang pasti menginginkan sesuatu yang baik buat dirinya dan juga buat orang lain. Lalu yang keempat adalah principle of rhythm. Jadi prinsip ini menjelaskan kalau semua itu ada ritmenya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang lagi kondisinya lagi bagus misalnya ya, pendulum ini akan selalu swing. Jadi ibaratnya teman-teman nggak bisa senang terus gitu. Pasti ada kejadian-kejadian sesuatu yang membawa itu turun lah, walaupun sedikit lah ya. Karena itu hukum alamnya begitu. Jadi selalu ada, kalau di laut tuh ada pasang, ada surut. Jadi itu tidak bisa dihindari teman-teman. Jadi kalau teman-teman kadang seneng kadang enggak ya emang begitu, mau nggak mau sih, suka nggak suka. Tapi ada caranya nanti di prinsipal yang selanjutnya untuk mengatasi itu. Untuk principle of rhythm ini untuk menjelaskan kalau teman-teman jangan kaget kalau misalnya teman-teman bisa sebutlah nyungsep lah ya gitu ya, lagi kusut gitu, atau lagi ya terbelit utang dan lain sebagainya, mungkin lagi hancur-hancuran. Bisa jadi loh teman-teman tiba-tiba tuh dengan sekedip mata ting berubah semuanya gitu karena memang begitu. Dan juga sebutlah kalau pada saat teman-teman lagi di kondisi rock bottom gitu istilahnya ya, pasti teman-teman mulai punya keinginan untuk naik. Nah, prinsipal ini bagus juga untuk teman-teman yang misalnya kondisinya sudah baik nih. Teman-teman mesti ingat untuk prepare gitu, karena kondisi tidak akan selalu fine-fine aja, karena matahari terbit dari timur dan pasti tenggelam di barat gitu. Dan akan selalu begitu ya, air pasang juga akan surut, air surut juga akan pasang gitu, semuanya begitu gitu, nggak bisa dihindari. Dan kenapa itu the principle of cause and effect. Semua sebab pasti ada akibatnya, semua akibat pasti ada penyebabnya. Semuanya terjadi tergantung dari hukum ini. Kesempatan adalah nama untuk hukum ini yang tidak dikenali. Jadi kesempatan itu sebenarnya adalah hukum ini sedang bekerja. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan nih, ambil teman-teman gitu. Banyak tingkatan sebab akibat, tapi tidak ada satupun yang di luar dari hukum itu. Jadi di sini kabar baiknya adalah tadi balik ke prinsipal sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita bisa berpikir dengan yang diinginkan, nah itu juga bisa menjadi sebab untuk ada efek yang terjadi. Prinsipal ini juga yang menyebabkan kalau walaupun nih kita kan pakai misalnya kita memikirkan sesuatu yang diinginkan, lalu datanglah misalnya kesempatan atau apapun itu gitu kan, atau misalnya tiba-tiba dapat hadiah atau apa ya, itu karena hukum inilah semuanya itu harus tetap masuk akal gitu. Jadi contoh misalnya teman-teman tiba-tiba sebelum-sebelumnya mikir mau naik jabatan nih, pengen naik jabatan, cuma udah ngayal-ngayal nih ya gitu kan ya, tiba-tiba teman-teman benar-benar naik jabatan, tapi di situ ada runtutannya yang masuk akal gitu. Misalnya tiba-tiba yang menempati jabatan itu tiba-tiba resign karena dapat kerjaan baru, terus karena dilihat penilaian teman-teman tiba-tiba lagi bagus atau bagaimana kan ya, pokoknya ya ada aja deh pokoknya ya, tiba-tiba teman-teman menempati jabatan itu, contoh aja misalnya ya gitu sih. Jadi ada sebab akibatnya yang tetap masuk akal gitu. Dan itu nggak kelihatan gitu kalau teman-teman nggak tahu prinsipal ini, teman-teman akan dari itu seperti kebetulan, padahal tidak. Di sini gue mau tekanin kalau penyebab dari semua akibat itu adalah dari pikiran. Lalu yang ketujuh itu adalah principle of gender, menjelaskan kalau semuanya itu ada gendernya gitu, walau baik itu benda materi ataupun energi atau semuanya itu, bahkan pikiran itu ada gendernya loh gitu. Contoh kalau dalam bahasa Inggris itu ada I, ada me kan. I ini adalah yang maskulinnya dan me itu adalah yang femininnya gitu. Jadi kalau yang I ini adalah sesuatu yang mengimpose, lebih maskulin, dia lebih kayak agresif, lebih memaksa, lebih mengatur gitu kan. Dan me itu adalah yang mengalami gitu. Jadi ada dua. Jadi yang I itu yang membuat sesuatu terjadi. Nah, kalau yang me itu yang mengalami sesuatu. Itu ada principle of gender. Nggak berpengaruh jenis kelamin ya, ini gender gitu. Oke. Jadi berarti mau jenis kelaminnya apapun, dia tetap ada gender di dalam dirinya. Jadi ibaratnya kita pun kalau kita ngomongin soal hormon kita memang testosteron kalau cowok ya,
tapi ada juga estrogennya. Nah terus kalau cewek juga, walaupun dia estrogennya banyak, tapi dia juga punya testosteron, karena dua-duanya tuh dibutuhin dalam kadar yang tepat. Jadi bukan masalah perbedaan atau benar atau tidak atau bagaimana, tapi lebih ke kadarnya. Jadi kayak jumlah konfigurasinya tuh yang tepat tuh yang semana gitu untuk terjadinya balance kayak gitulah. Itu mungkin di pembahasan berikutnya lah, panjang nih. Tadi kelewat ada namanya the principle of polarity. Itu adalah prinsipal yang kedua. Tadi kelewat memberikan penjelasan bahwa satu hal itu sebenarnya ada dua gitu. Contoh terang gelap. Dari terang ke gelap itu ada gradasinya gitu. Jadi ada terang banget, ada sedikit redup sampai gelap gitu. Ada juga misalnya untuk emosi, ada emosi yang bagus, ada yang netral, ada yang emosi yang kita anggap kurang enak lah gitu ya. Itu sama, jadi itu kayak gradasi aja. Tahu lampu ini nggak sih, lampu yang diputer gitu terus dia jadi terang pelan-pelan, terus jadi gelap lagi pelan-pelan. Tahu sih lampu yang kayak gitu, saklar yang kayak gitu. Nah kayak gitulah kira-kira. Jadi kayak gitu, sebenarnya itu satu hal yang sama, cuman beda in degree, beda di derajatnya aja. Contoh lagi kalau panas dingin juga gitu kan, ada derajatnya itu ada 16 derajat Celcius. Kalau AC tuh ya ada 16 derajat Celcius, ada 18, ada 25, ada 40. Nah kayak gitu sama. Ibaratnya suhu adalah suhu gitu kan, cuman beda dari beda derajatnya aja gitu. Nah itulah principle of polarity gitu. Nah, seperti ini berguna untuk teman-teman jadi mengetahui kalau semuanya itu adalah suatu hal yang sama dan teman-teman bisa memilih ujung yang manapun yang teman-teman sukai gitu. Nah dengan memilih ujung yang teman-teman sukai dengan prinsip-prinsip yang tadinya digabungkan jadi satu, nah teman-teman bisa merubah keadaan hidup dengan yang lebih ke arah yang diinginkan. Oke, itu dulu video kali ini. Video ini adalah semacam pendahuluan. Kalau teman-teman mau tahu lebih, boleh komen di bawah. Nanti kita bikin videonya lebih rinci. Ya kasih like ya, terus juga di subscribe, terus di share gitu. Karena itu gratis ya. Thank you.